Persib Bandung kembali menghadirkan kejutan di penghujung bursa transfer dengan meresmikan dua pemain anyar, yaitu Eliano Rejders dari PC Zwolle dan Andrew Njung dari OFC Crete FC, Liga Yunani. Meski begitu, hingga kini berdasarkan data Transfermarkt, status keduanya belum dipastikan apakah didatangkan secara permanen, pinjaman, atau bebas transfer. Sebagai juara bertahan 2 musim beruntun, Persib sudah memainkan 3 laga awal Liga 1 musim 2025-2026, namun performanya masih belum terlalu meyakinkan. Dari 3 pertandingan tersebut, Maung Bandung hanya mampu meraih 4 poin, sebuah hasil yang tentu belum sesuai harapan bobotoh. Dengan tambahan tenaga baru, publik menantikan perubahan besar yang bisa mendongkrak performa tim. Lantas, bagaimana gambaran potensial starting 11 Persib Bandung musim ini usai kedatangan Rejders dan Njung? Mari simak prediksi lengkapnya hanya di channel Raftel Sport. Penjaga gawang, Teja Paku Alam. Untuk posisi penjaga gawang, Persib Bandung diprediksi hampir pasti tetap mengandalkan Teja Paku Alam saat melakoni laga di Liga 1 maupun di ajang AFC Champions League 2. Kiper berusia 31 tahun ini sudah menjadi pilihan utama Bojan Hodak sejak awal musim, baik ketika tampil di kompetisi domestik maupun saat menjalani partai penting di level Asia. Dengan pengalaman panjang, refleks yang masih tajam, serta ketenangan dalam mengatur lini belakang, Teja selalu mampu memberikan rasa aman di bawah mistar sekaligus menjadi pemimpin pertahanan Maung Bandung. Dari 3 laga awal Liga 1 musim 2025-2026, Teja selalu dipercaya sebagai starter dan tampil konsisten menjaga gawangnya. Kini, perannya akan semakin vital menghadapi jadwal padat serta lawan-lawan dengan serangan agresif, baik di kancah lokal maupun internasional. Ketenangan Teja bisa menjadi kunci apakah Persib mampu menjaga kestabilan performa sekaligus bangkit dari tren inkonsistensi di awal musim. Bek kanan, Kakang Rudianto. Untuk posisi bek kanan, Persib Bandung diprediksi kembali mengandalkan pemain muda penuh potensi, Kakang Rudianto, dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Bek berusia 22 tahun tersebut tak hanya menjadi pilar penting di lini belakang Maung Bandung, tetapi juga sudah membuktikan kualitasnya hingga menembus skuad Timnas Indonesia. Dengan adanya regulasi U23 Liga 1 yang mewajibkan pemain muda tampil minimal 45 menit, Persib justru tak kesulitan karena Kakang hampir selalu tampil penuh di setiap pertandingan. Kakang dikenal memiliki kecepatan, determinasi tinggi, serta kedisiplinan dalam menjaga area pertahanan. Tak hanya piawai bertahan, ia juga rajin membantu serangan dengan overlapping cepat dan umpan silang yang kerap menyulitkan lawan. Dari 3 laga awal musim ini, Kakang selalu dipercaya menjadi starter dan menunjukkan performa stabil. Dengan jadwal padat di Liga 1 dan AFC Champions League 2, peran Kakang akan semakin vital untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang di sisi kanan Maung Bandung. Bek tengah, Patricio Matrichardi. Untuk posisi bek tengah, Persib Bandung diprediksi kembali menurunkan Patricio Matrichardi dalam lanjutan Liga 1 maupun saat tampil di ajang AFC Champions League 2. Bek asal Argentina berusia 31 tahun ini sejak awal musim memang menjadi andalan utama Bojan Hodak untuk mengawal lini belakang Maung Bandung. Dari 3 laga pertama Liga 1, Matrichardi selalu dipercaya sebagai starter dan bahkan sudah menyumbangkan 1 gol, membuktikan kontribusinya tak hanya dalam bertahan tetapi juga ketika membantu serangan. Dengan nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, Matrichardi menghadirkan ketenangan, pengalaman, dan kestabilan di jantung pertahanan Persib. Keunggulannya dalam duel udara, kecerdasan membaca pergerakan lawan, serta kemampuannya mendistribusikan bola membuatnya menjadi salah satu bek asing paling berpengaruh di Liga 1 musim ini. Menghadapi lawan-lawan tangguh, baik di kompetisi domestik maupun Asia, peran Matrichardi akan sangat vital untuk menjaga soliditas pertahanan sekaligus menjadi pemimpin di lini belakang Maung Bandung. Bek tengah, Julio Cesar. Untuk posisi bek tengah, Persib Bandung diprediksi kembali mengandalkan Julio Cesar dalam lanjutan Liga 1 maupun saat tampil di ajang AFC Champions League 2. Palang pintu asal Brasil berusia 30 tahun ini selalu menjadi pilihan utama Bojan Hodak sejak awal musim. Dari 3 laga awal Liga 1, Julio selalu dipercaya tampil sebagai starter dan menunjukkan konsistensi tinggi dalam menjaga lini pertahanan Maung Bandung tetap solid. Dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, Julio dikenal sebagai sosok bek tangguh dengan fisik kuat, disiplin tinggi, serta piawai dalam duel 1 lawan 1. Kehadirannya berdampingan dengan Patricio Matrichardi membuat jantung pertahanan Persib semakin kokoh dan sulit ditembus lawan. Menghadapi jadwal padat di 2 kompetisi, peran Julio akan sangat vital, terutama untuk menjaga fokus hingga menit akhir pertandingan.
Ketenangannya diharapkan mampu menjadi kunci dalam meredam agresivitas lawan sekaligus menjaga stabilitas lini belakang Maung Bandung. Bek kiri, Federico Barba. Untuk posisi bek kiri, Persib Bandung diprediksi akan mengandalkan rekrutan anyar mereka, Federico Barba. Bek asal Italia berusia 31 tahun ini datang dengan reputasi mentereng, pernah memperkuat AS Roma di Serie A dan terakhir bermain bersama FC Sion di Liga Swiss. Dengan nilai pasar mencapai 8,69 miliar rupiah, Barba menjadi salah satu rekrutan paling berharga di Liga 1 musim 2025-2026. Pengalaman panjangnya di Eropa tentu menjadi aset besar bagi Maung Bandung, terutama untuk menjaga keseimbangan pertahanan di sisi kiri. Barba dikenal sebagai bek yang tenang, cerdas membaca permainan, serta memiliki kualitas distribusi bola yang baik dari belakang. Kehadirannya di posisi bek kiri akan semakin memperkuat duet Patricio Matrichardi dan Julio Cesar di jantung pertahanan, menciptakan lini belakang Persib yang kokoh sekaligus sulit ditembus lawan. Menghadapi jadwal padat di Liga 1 dan AFC Champions League 2, peran Barba di sisi kiri sangat dinantikan untuk memberikan keamanan ekstra serta menjaga stabilitas permainan Persib dalam meredam agresivitas lawan. Gelandang bertahan, Frans Putros. Untuk posisi gelandang bertahan, Persib Bandung diperkirakan kembali mengandalkan Frans Putros sebagai starter utama dalam laga-laga lanjutan Liga 1 maupun babak grup AFC Champions League 2. Pemain berusia 32 tahun asal Irak ini memang menjadi pilihan utama Bojan Hoda sejak awal musim. Dari 3 laga awal Liga 1, Frans selalu tampil sejak menit pertama dan memperlihatkan konsistensi tinggi dalam menjaga keseimbangan permainan Maung Bandung. Dengan nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah, Frans Putros dikenal sebagai gelandang bertahan tangguh yang disiplin menjaga area pertahanan sekaligus mampu memutus serangan lawan dengan tepat. Tak hanya itu, ia juga memiliki kemampuan distribusi bola yang baik untuk menghubungkan lini belakang dengan lini serang. Berbekal pengalaman internasional bersama timnas Irak, Frans memiliki mentalitas kuat saat menghadapi tekanan besar di laga penting. Menghadapi jadwal padat, baik di kompetisi domestik maupun Asia, kehadiran Frans akan sangat vital untuk menjaga stabilitas lini tengah sekaligus menjadi kunci Persib dalam meredam agresivitas lawan. Gelandang tengah, Luciano Guaicochea. Untuk posisi gelandang tengah, Persib Bandung akan kembali mengandalkan Luciano Guaicochea sebagai pendamping Mark Klok dalam laga lanjutan Liga 1 maupun babak grup AFC Champions League 2. Gelandang asal Argentina berusia 33 tahun ini baru saja didatangkan dari Perak FC dengan status bebas transfer, namun langsung menunjukkan kualitasnya sebagai bagian penting dalam skema Bojan Hoda. Dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah, Luciano dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu menjaga ritme permainan, menciptakan peluang, hingga memberikan umpan akurat ke lini depan. Sejak awal musim, Luciano selalu dipercaya menjadi starter di 3 laga perdana Liga 1, termasuk saat Persib meraih kemenangan atas Semen Padang. Kolaborasinya bersama Mark Klok membuat lini tengah Maung Bandung tampil lebih seimbang, solid dalam bertahan, dan kreatif ketika menyerang. Dengan jadwal padat serta lawan tangguh seperti Borneo FC dan klub-klub Asia, peran Luciano akan sangat vital sebagai pengatur tempo sekaligus penghubung utama antara lini tengah dan lini depan Persib Bandung. Gelandang serang, Tom Haye. Untuk posisi gelandang serang, Persib Bandung diprediksi akan langsung menurunkan rekrutan anyar mereka, Tom Haye, dalam laga lanjutan Liga 1 maupun babak grup AFC Champions League 2. Pemain naturalisasi timnas Indonesia ini datang dengan reputasi besar dan nilai pasar mencapai 17,38 miliar rupiah. Haye sudah berpengalaman panjang di Eredivisie Belanda bersama sejumlah klub, dengan Almere City sebagai tim terakhirnya sebelum resmi bergabung dengan Maung Bandung. Kualitas Tom Haye jelas tidak perlu diragukan. Ia dikenal sebagai gelandang modern yang mampu mengatur tempo permainan, memiliki visi tajam dalam distribusi bola, serta piawai melepaskan tembakan jarak jauh akurat yang bisa menjadi ancaman serius bagi lawan. Selain itu, kiprahnya bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia semakin membuktikan perannya sebagai pemain kunci di lini tengah. Dengan kehadiran Tom Haye, Persib diprediksi bakal tampil lebih kreatif, seimbang, dan berbahaya, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Penyerang sayap kanan, Eliano Rejders. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Persib Bandung diprediksi akan menurunkan rekrutan terbarunya, Eliano Rejders. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini resmi bergabung dengan Maung Bandung setelah sebelumnya memperkuat PEC Zwolle di Eredivisie Belanda. Kehadiran Rejders menjadi angin segar bagi lini depan Persib, terlebih ia juga sudah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Sebagai winger modern, Eliano dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, serta kemampuan dribel yang mumpuni untuk menusuk pertahanan lawan.
Ia juga mampu memberikan umpan silang akurat maupun melakukan cut inside untuk menciptakan peluang gol. Dengan usianya yang masih muda, Rajders diyakini akan membawa energi baru serta variasi serangan di sisi kanan Persib Bandung. Dalam jadwal padat Liga 1 dan AFC Champions League 2, peran Eliano Rajders akan sangat penting untuk menambah daya ledak Maung Bandung, terutama dalam membongkar pertahanan lawan yang solid. Penyerang sayap kiri, Berguinho. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Persib Bandung diprediksi akan mengandalkan Berguinho sebagai motor serangan di sisi flank. Pemain asal Brasil ini merupakan salah satu rekrutan terbaru Maung Bandung setelah sebelumnya memperkuat Borneo FC. Kehadirannya tentu diharapkan mampu menambah variasi serangan serta memberikan warna baru di lini depan Persib. Berguinho dikenal sebagai winger cepat dengan teknik olah bola yang baik, mampu menusuk dari sisi kiri, serta lihai dalam duel 1 lawan 1. Selain itu, ia juga memiliki visi bermain yang tajam untuk memberikan umpan matang kepada rekan setim maupun melepaskan tembakan langsung ke gawang lawan. Dengan kualitas tersebut, Berguinho diyakini bisa menjadi senjata andalan Bojan Hodak untuk membongkar pertahanan rapat lawan. Dalam lanjutan Liga 1 dan babak grup AFC Champions League 2, peran Berguinho akan sangat penting sebagai pembeda, terutama untuk memberikan kejutan lewat kecepatan dan kreativitasnya di sektor sayap kiri. Penyerang tengah, Andrew Enjung. Untuk posisi penyerang tengah, Persib Bandung diprediksi akan menurunkan rekrutan anyar mereka, Andrew Enjung. Striker berusia 27 tahun asal Prancis ini resmi didatangkan Maung Bandung di penutupan bursa transfer Liga 1 musim 2025-2026 setelah sebelumnya memperkuat OFC Crete di Liga Yunani. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi solusi tajam bagi lini depan Persib yang masih belum konsisten dalam urusan mencetak gol. Andrew Enjung dikenal sebagai penyerang dengan postur ideal, kuat dalam duel udara, serta memiliki penyelesaian akhir yang klinis. Mobilitasnya yang tinggi juga membuatnya mampu berperan sebagai target man sekaligus membuka ruang bagi rekan setim di lini kedua. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Enjung diyakini akan membawa warna baru dan meningkatkan daya serang Maung Bandung. Dalam lanjutan Liga 1 maupun babak grup AFC Champions League 2, peran Andrew Enjung akan sangat vital sebagai ujung tombak sekaligus mesin gol utama Persib Bandung. Dengan hadirnya sederet pemain anyar seperti Eliano Rajders, Federico Barba, Tom Haye, hingga Andrew Enjung, Persib Bandung jelas menunjukkan keseriusannya dalam menatap musim 2025-2026. Kualitas rekrutan yang datang dari Eropa dan pemain naturalisasi timnas Indonesia memberi warna baru bagi Maung Bandung, baik dari segi kedalaman skuad maupun variasi taktik yang bisa diterapkan Bojan Hodak. Di atas kertas, komposisi pemain ini membuat Persib memiliki keseimbangan antara pengalaman, teknik, dan energi muda yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Namun, perjalanan Persib tidak akan mudah. Jadwal padat di Liga 1 dan babak grup AFC Champions League 2 akan menjadi ujian sesungguhnya. Konsistensi performa dan adaptasi para pemain baru akan sangat menentukan sejauh mana Persib bisa melangkah. Apakah kombinasi ini mampu membawa Maung Bandung mempertahankan gelar Liga 1 sekaligus bersaing di kancah Asia? Semua jawabannya akan terlihat di lapangan hijau.